Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Islam Al-Fahad. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA mengenai bab 5, yaitu tentang struktur bumi. Struktur bumi ini sendiri terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai litosfer dan hidrosfer terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, ada yang namanya litosfer. Litosfer itu sendiri adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Litosfer sendiri terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti bumi luar, dan inti bumi dalam. Dalam istilah umum, litosfer tersebut sering kita sebut dengan permukaan bumi. Pada lapisan litosfer inilah yang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan segala aktivitas. Pada lapisan litosfer ini juga memiliki banyak kandungan mineral, di antaranya batu bara, logam besi, logam emas, perak, unsur uranium, dan unsur lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terdapat dua bagian utama litosfer, yakni litosfer atas atau yang sering kita sebut dengan permukaan, serta litosfer bagian bawah atau yang sering kita sebut dengan dasar lautan. Lapisan-lapisan litosfer itu saling menyatu dan dipisahkan oleh hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer memisahkan antara lapisan litosfer yang satu dengan yang lain yang mengakibatkan adanya material panas yang membuat permukaan di tiap lapisan litosfer itu berbeda-beda. Semua permukaan di bumi yang berbentuk perairan dinamakan sebagai hidrosfer, sehingga kita menyebut laut, samudra, danau, sungai, waduk, dan lain sebagainya yang merupakan perairan sebagai hidrosfer. Penyebab adanya perbedaan permukaan dari tiap lempengan di litosfer memunculkan beberapa teori, di antaranya teori tektonik lempeng. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Alfred Wegener, seorang meteorolog asal Jerman, mengatakan bahwa teori tektonik lempeng menganut bahwa di zaman dahulu semua benua di bumi ini menyatu dan membentuk dataran yang luas. Dataran luas inilah yang disebut dengan Pangea. Teori tektonik lempeng atau Pangea ini mengatakan bahwa sekitar 200 juta tahun yang lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Sebelum akhirnya benua sekarang terdiri dari 5 benua. Kemudian karena suatu alasan yang belum diketahui pasti, benua-benua tersebut pecah dan mulai hanyut dalam arah yang berlawanan. Teori selanjutnya mengatakan bahwa benua-benua akan terus melayang sampai mereka bertemu lagi dalam konfigurasi yang berbeda. Diyakini oleh beberapa ahli bahwa Pangea memiliki karakteristik yang sama dengan Antartika sekarang. Untuk lebih jelasnya mengenai Pangea, dapat dilihat video sebagai berikut. Jadi benua yang asalnya dataran luas yang menyatu, lama-kelamaan akan terpecah dan memisah menjadi beberapa benua yang seperti kita ketahui sekarang terbagi menjadi 5 benua, yaitu ada benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara, Eropa, Afrika, Asia, dan benua Australia. Bisa dilihat pergerakannya. Baiklah, kita kembali ke slide. Namun teori ini sayangnya tidak didukung penjelasan bagaimana cara Pangea tersebut saling menjauh. Selanjutnya ada gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi sendiri diartikan sebagai getaran yang merambat melalui material bumi. Gempa bumi akan terjadi pada daerah yang merupakan perbatasan lapisan. Kedua lapisan ini akan saling dorong-mendorong satu sama lain. Batuan memang mempunyai sifat elastisitas dalam menyerap tekanan-tekanan. Akibat bergesernya antar lapisan tadi, namun pada suatu ketika tegangan menjadi terlalu besar sehingga lapisan tersebut atau lapisan batuan itu terputus dan tersentak pada posisi yang terbaru sambil melepaskan energi dalam bentuk gempa bumi. Getaran gempa ini akan menyebar dari titik pusat gempa ke semua arah sehingga tanah atau permukaan bumi akan bergetar. Jadi,
Gempa bumi terjadi antara pertemuan antara lempeng samudra ini, kedua lempeng samudra dan lempeng benua. Dan regangan ini terjadi ketika terjadi terlalu besar sehingga lapisan batuannya itu terputus dan tersentak posisinya. Tersentak ini menghasilkan gelombang getaran hingga sampai merambat ke permukaan tanah atau permukaan bumi ini, dan getaran itulah yang disebut dengan gempa buminya. Selanjutnya ada yang namanya tsunami. Tsunami merupakan salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gelombang lautan yang sangat besar dan menerjang daratan. Tsunami dapat dipicu oleh gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air. Pemicu yang paling umum adalah gempa bumi yang mengakibatkan sekitar 80-90% dari seluruh tsunami. Gempa yang paling berpotensi menimbulkan tsunami adalah gempa yang terjadi pada zona penunjang atau daerah yang pertemuan dua lempeng. Jadi zona penunjang itu antara dua lempeng ini, tapi zona penunjang ini yang dangkal. Namun tidak semua gempa itu menyebabkan tsunami. Biasanya hanya gempa yang berkekuatan di atas 7 skala Richter yang memiliki potensi ini. Semakin kuat suatu gempa, semakin besar pula peluang tsunami yang disebabkan oleh gempa tersebut. Selain paling umum, tsunami seperti ini adalah satu-satunya yang dapat bertahan jauh, termasuk menyeberangi samudra, sehingga membahayakan daerah yang lebih luas. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 merupakan contoh tsunami seperti ini, yang dipicu oleh gempa berkekuatan 9,1 skala Richter yang merupakan tsunami paling mematikan dalam sejarah. Untuk lebih jelasnya mengenai gempa bumi dan tsunami, bisa dilihat sedikit cuplikan video berikut ini. Ini ada pergerakan dua lempeng ini, dan ketika regangannya itu terlalu besar, lapisan batuannya itu terputus dan melepaskan energi berupa gelombang getaran dan merambat ke perairan hingga terjadilah tsunami, di mana air atau gelombang laut itu sangat besar dan menerjang daratan. Kembali ke slide selanjutnya, ada cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Jadi sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi itu 80%-nya itu terjadi karena di sepanjang cincin api ini atau cincin Ring of Fire. Negara Indonesia terletak dikelilingi oleh cincin api Pasifik tersebut. Kondisi geografis ini dari satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Namun di sisi lain menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang subur dan kaya secara hayati. Debu akibat letusan gunung berapi menyuburkan tanah sehingga masih banyak warga yang memilih untuk tinggal di tempat tersebut. Cincin api ini juga yang menjadi sumber panas energi seperti geotermal sebagai sumber tenaga alternatif. Cukup sekian materi kita kali ini. Demikianlah pembahasan materinya. Pembahasan materi berikutnya akan dilanjutkan di video berikutnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.